Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Ya, video kali ini gue akan membahas suatu CPU cooler lagi dari brand Thermaltake. Yang sebelum video ini gue juga udah pernah membahas CPU cooler dari Thermaltake, yaitu adalah UX100 yang harganya benar-benar murah dan juga sudah memiliki RGB. Bagi kalian yang belum nonton videonya, kalian tonton aja videonya sebelum video ini. Dan ini adalah CPU cooler terusan dari UX100, yaitu adalah UX200. Tentunya ini sangat menarik banget. Dan bagi kalian yang baru nemu channel ini atau yang baru ketemu videonya, itu selamat datang semuanya. Channel ini tuh membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi, itu seperti part-part PC yang kayak kita bahas sekarang, terus juga ada monitor gaming, gear-gear kamera ataupun lighting. So, sebelum kita melanjutkan video ini, kita intro dulu. Ini adalah UX200 dari Thermaltake yang terusan itu dari UX100 ya. Ini udah pernah gue bahas di video sebelum ini, kalian tinggal cek aja untuk video reviewnya. Gue mau quick review sedikit ya tentang UX100 ini. Menurut gue ini adalah CPU cooler yang low budget dan juga low profile untuk CPU coolernya, dan juga ini memiliki RGB yang pastinya kalian itu pasti suka, dan nggak mungkin nggak suka sih dengan CPU cooler ini. Terutama budgetnya itu benar-benar murah di harga 250 sampai dengan 300 ribuan. Itu tergantung dari toko mana yang kalian beli. Dan itu untuk quick review dari UX100 ya. Gue mau pindahin terlebih dahulu. Nah, tapi kali ini kita akan membahas UX200 ya, terusan dari UX100 yang gue udah bahas. Dan ini cukup menarik juga karena harganya ini di harga 500 ribuan. Itu kalau nggak salah ya, 4,5 sampai 500 ribuan itu untuk range harganya. Kalian bisa cek aja di e-commerce kesayangan kalian. Dan oke, di sini gue langsung aja akan unboxing terlebih dahulu untuk apa aja sih yang ada di dalam boxnya. Oke. Nah, di dalam packagingnya ini akan kalian mendapatkan sebuah CPU cooler, ya udah pasti sih. Maksudnya kita buka dulu ya, untuk gue keluarin semuanya. Oke, udah kosong. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam box yang warna putih itu ya, di sini ada manual book ya. Ada manual book dari UX200, ada juga beberapa buku-buku manualnya. Dan ini ada thermal paste bawaan dari Thermaltake ya, dan juga beberapa baut. Oke, kalian lihat di sini, ini agak kecil saja. Sebenarnya sama aja sih kayak UX100 ya. Ini juga sama. Dan ini pastinya untuk Intel, gue hafal banget karena gue baru aja kemarin membahas UX100. Dan ini adalah bracket untuk Intel, dan ya, karena di sini gue menggunakan untuk AMD, jadi gue nggak akan menggunakan si bracketnya dari Intel. Dan sebenarnya udah nggak ada lagi ya, karena di sini gue langsung masukin aja. Oke, dan untuk Intel ini gue nggak butuh untuk Intel, karena di sini untuk pengujian ya, gue menggunakan dari AMD. Nah, oke, kita beresin dulu biar enak ya kan. Nah, di sini langsung terlihat jelas banget, kalian langsung akan mendapatkan sebuah CPU coolernya. Itu ada fan di depannya dan juga berikut dengan heatsinknya. Dan ini langsung kayak gini aja, jadi kalian nggak usah perlu ngerakit lagi. Fan-nya ini mirip banget sama si UX100 ya untuk fan-nya. Itu berjumlah 9 buah blade, dan juga blade-nya itu adalah transparan. Nah, setelah itu untuk pinggirannya ini juga sudah ada RGB ya, yang berwarna putih. Maksud gue yang dibaliknya itu adalah RGB LED-nya yang nanti akan dipancarkan, yang bisa memantul mungkin ya fungsi-fungsi dari fan ini transparan. Ya menurut gue sih seperti itu. Setelah itu untuk desain fan-nya, ya sebenarnya untuk UX200 ini hampir mirip-mirip, cuman ada beberapa aksen-aksen yang ya agar dibedain aja. Ya kalau kalian di ujungnya ini, di kepal sisinya itu sudah menggunakan bahan rubber yang menurut gue ini sangat berfungsi banget karena dapat menahan getaran dari fan ini saat berputar. Jadi itu bisa meredam suara yang dihasilkan dari fan-nya, yang menurut gue ini cukup silent kalau urusan masalah bisingnya itu ya. Jadi ini sangat berguna banget untuk meredam getaran dari fan-nya jika dia itu berputar dalam kondisi 100%. Ya seenggaknya bisa meminimalisir lah ya. Dan selebihnya kalau untuk heatsinknya, ini warna heatsinknya itu full black
Yang dimana biasanya itu kalau untuk heatsink warnanya itu rata-rata warna silver, chrome, dan lain sebagainya. Dan ini karena dia warna hitam yang menurut gue ya oke lah warna hitam ya kan. Dan kalau untuk di belakang ya ini ya, karena ini barang sampel ya, ini udah nggak ada stikernya lagi. Dan ini sudah menggunakan 4 buah heat pipes ya di masing-masing sisinya. Jadi berjumlah itu ada 8 buah heat pipes. Yang menurut gue semakin banyak heat pipes itu juga semakin bagus untuk urusan pendinginannya. So, jadi kalian kalau memilih sebuah CPU cooler, yang ada heat pipes-nya banyak, menurut gue itu cukup bagus karena bisa meredam panas ya. Jadi dia tuh bisa menghantarkan panasnya itu semakin bagus ke atas ya. Jadi dia panas yang di heatsink ini bisa diredam ya, atau bisa dihembuskan seperti itulah maksudnya dari si fan-nya. Jadi seperti itulah mekanisme dari HSF atau heatsink fan. Nah, kalau kalian lihat di sini juga untuk fan-nya itu ada branding dari Thermaltake yang nanti akan menyala juga jika kalian itu meletakkannya dengan posisi seperti ini. Atau enggak juga kalian bisa diputar ya. Jadi posisinya tuh yang sebelah sini yang memutar. Maksudnya yang menyalanya di posisi seperti ini. Kalian tinggal diputar aja, ganti posisi aja gitu ya. Nah, untuk metode pemasangannya di sini dia menggunakan 2 buah kait ya di bagian kanan dan di kiri. Ini sebenarnya itu sama dengan UX100 untuk pemasangannya ya, dia menggunakan kait yang menurut gue kalau menggunakan kait ini untuk masangnya itu mudah, tapi kalau untuk melepasnya itu agak sedikit effort. Jadi ya hati-hati aja kalau untuk melepas HSF yang model mengait seperti ini. Untuk spesifikasi dari UX200 untuk capability CPU socketnya, untuk Intel dia ini sudah mensupport 1156, 1155, 1151, 1150, atau 775. Kalau untuk AMD, dia sudah support untuk soket AM4, FM2, FM1, AM3, ataupun AM2. Nah, setelah itu untuk heatsink materialnya, dia ini juga sudah menggunakan aluminium fins dan juga copper heat pipes. Ya, kalian sudah lihat tadi untuk bagian bawahnya. Untuk fan speednya dia ini 300 sampai dengan 1500 RPM untuk fan speednya. Setelah itu untuk rate voltage-nya dia ini 12 volt, untuk power inputnya 3,6 watt. Kalau untuk lifetime-nya dia ini sudah bisa bertahan hingga 30.000 jam. Yang menurut gue ini bener-bener lama ya, cukup lama lah bisa dibilang seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang pengen nyala-nyala RGB-nya, kalian itu harus support juga di motherboard kalian 3 pin ARGB. Nah, di sini seperti biasa kalau kalian mau masang sebuah HSF atau heatsink fan, kalian itu pertama harus menggunakan thermal paste terlebih dahulu. Seperti biasa kalau untuk pengaplikasian thermal paste, gue ini menggunakan metode X ya untuk thermal paste-nya. Ya katanya itu metode X itu sangat berguna banget dibandingkan kalian itu cuman naruh di tengah-tengah aja. Dan pemasangannya itu seperti ini ya, jadi seperti ini. Oke, kalian tinggal gunain aja. Maksud gue kalau kalian menggunakan motherboard dari AMD, itu tinggal menggunakan stok dari AMD-nya aja. Jadi kalian nggak perlu ngelepasin lagi. Dan untuk metode pemasangannya ya seperti ini ya. Nah, jadi kalau untuk kait ini, jadi kalian harus salah satu dulu pilih yang mana dulu yang kaitin. Kalau gue paling bagian ini dulu nih, jadi dikaitin dia pertama, terus ditarik, baru ditekan di bagian satunya, seperti ini. Dan itu sangat mudah. Kalau untuk masangnya, nah tadi adalah cara pemasangan terhadap CPU cooler dari Thermaltake UX200 ya, itu sangat mudah banget pemasangannya. Kalau kalian bingung, tinggal cek aja manual booknya, itu nggak usah repot-repot lagi. Dan untuk sistem yang gue gunakan untuk pengujiannya, itu gue menggunakan motherboard MSI B550 seri Tomahawk, prosesornya Ryzen 5 3500X yang jalan secara default dan juga di overclock ke 4,3 GHz, 1,35 volt. Untuk memori RAM-nya di sini gue menggunakan Thermaltake juga 16 GB, 3200 MHz dan dual channel ya itu. Setelah itu untuk storage-nya di sini gue menggunakan SSD SATA 120 GB dan hard disk 2 TB. Setelah itu untuk GPU-nya atau VGA gue menggunakan GTX 1070 dari Asus ROG Strix. Dan untuk power supply-nya di sini gue menggunakan Corsair RM850X 80 Plus Gold White Edition. Dan ya di sini gue menggunakan metode pengujiannya itu adalah Cinebench R20 dan juga HW Bot yang jalan secara default dan juga di overclock.
Di pengujian pertama untuk Cinebench R20 di suhunya di 26 derajat Celcius dan melakukan pengetesan itu 5 kali loop, dan untuk Ryzen 5 3500X jalan secara default itu untuk maksimum temperaturnya di 63 derajat Celcius, kalau untuk rata-ratanya di 56 derajat Celcius. Setelah itu di overclock ke 4,3 GHz 1,35 volt, itu bisa menghasilkan maksimum temperaturnya di 70 derajat Celcius. Kalau untuk rata-ratanya di 60 derajat Celcius. Nah, pengujian kedua itu di HWBot. Untuk di HWBot ini suhu ambiennya itu masih sama di 26 derajat Celcius, dan kita melakukan 5 kali loop aja. Untuk Ryzen 5 3500X jalan secara default itu di 72 derajat untuk maksimum temperaturnya, dan untuk rata-ratanya di 54 derajat Celcius. Setelah di overclock ke 4,3 GHz itu bisa mencapai suhu maksimumnya di 76 derajat Celcius, dan untuk rata-ratanya itu di 57 derajat Celcius. Setelah itu untuk pengujian RGB-nya, apakah Thermaltake UX200 ini sync ke motherboard? Dan kalau kalian lihat di sini ya, emang ini berhasil untuk sync ke motherboard, karena emang di buku manual booknya itu juga sudah tertera sangat jelas sekali untuk motherboard mana aja yang sudah support di UX200. Itu kayak ASRock, Asus, Gigabyte, MSI, dan lain-lainnya. Kalian bisa cek aja di manual booknya yang ada di depan tadi. Kalian juga harus perlu ketahui, jika motherboard kalian tidak memiliki 3 pin ARGB, itu Thermaltake UX200 ini RGB-nya itu nggak akan nyala, jadi percuma aja. Jadi kalian juga harus perhatikan untuk motherboard kalian itu memiliki 3 pin ARGB atau tidak. Ya, ini adalah efek-efek yang dimiliki oleh MSI. Kalau kalian dari Gigabyte itu RGB Fusion, ya pasti efek-efeknya ya mengikuti dari RGB Fusionnya itu tersebut, ataupun ASRock ya ASRock Polychrome, ya efek-efeknya tergantung dari motherboard kalian punya. Jadi nggak semua sama seperti ini, kecuali kalian memiliki satu brandnya, kayak gue sekarang itu MSI, ya pasti sama seperti ini juga. Ya, tadi adalah hasil benchmark dari UX200, itu adalah sebuah CPU cooler dari Thermaltake yang terusan dari UX100 ya. Jadi ini adalah terusannya, itu adalah UX200. Yang ini sesuaiin aja sih sebenarnya sama budget kalian, karena UX200 ini dibanderol di harga kisaran 500 ribuan. Dan ya, sesuai aja sama selera dan juga kebutuhan kalian. So, bagi kalian yang belum support channel ini atau yang pengen bantu channel ini, itu bisa subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya. Oke, mungkin video review gue terhadap CPU cooler dari Thermaltake UX200 ini sampai di sini aja. Gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.